Kehadiran sosok itu seketika membungkam seluruh medan tempur. Gas terpaku kaku, matanya terbelalak ngeri menatap bayangan di depannya. Goku, Vegeta, dan Granola ikut terkejut setengah mati. Di sisi lain, Elec mulai berkeringat dingin menyadari situasinya lepas kendali. Dan di tengah daratan yang hancur itu, Gas yang wujudnya sudah seperti mayat hidup, kini berdiri berhadapan langsung dengan sang penguasa kejahatan semesta, Frieza. Dengan senyuman khasnya yang sinis, Frieza menyapa pelan. "Gas, rasanya sudah cukup lama ya sejak terakhir kali kita bertemu." Sang petarung terkuat di semesta itu mendadak gemetar. Lidahnya keluh tak bisa berkata-kata. Melihat itu, Goku bergumam tak percaya. "Frieza, untuk apa dia datang ke sini?" Frieza kembali memprovokasi dengan santai. "Kudengar kau punya sedikit urusan denganku. Urusan apa itu, Namun tiba-tiba, rasa takut di wajah Gas memudar. Tatapan kosongnya kini berubah menjadi kemarahan gelap yang siap meledak. Aku. Gas benar-benar sudah lepas kendali. Dengan sisa nyawanya saat ini, dia berteriak, "Akan kubunuh kau!" Lalu melesat dengan kecepatan penuh ke arah Frieza. Tapi anehnya, Frieza sama sekali tidak menghindar. Sang kaisar hanya berdiri diam, menatap monster di depannya dengan senyuman sinis yang sangat meremehkan. Dan celep, sebuah tontonan yang sangat brutal terjadi. Dalam satu kedipan mata, tangan kosong Frieza sudah menembus telak dada Gas. Petarung yang diklaim sebagai yang terkuat di semesta. Dadanya berlubang hanya dengan satu pukulan. Goku, Vegeta, dan bahkan Elec mematung pucat, tidak percaya dengan kejadian horor yang baru saja mereka saksikan. Momen yang lebih mengerikan terjadi. Kehilangan tenaga untuk menahan efek samping kekuatannya. Tubuh Gas langsung membusuk. Dagingnya mengering, wajahnya hancur, dan tubuh besarnya rontok menjadi tulang belulang dalam hitungan detik. Menatap sisa tengkorak Gas di tanah, Frieza menginjaknya hingga hancur lebur, lalu membersihkan tangannya dengan santai, seolah baru saja menyingkirkan lalat yang mengganggu. Krak! Frieza tanpa ragu menginjak sisa tengkorak Gas hingga hancur menjadi debu. Sambil menatap tajam, sang kaisar bertanya pada Elec yang ketakutan, "Kau yang memanggilku ke sini, jadi apa urusanmu denganku?" Sementara itu, Goku dan Vegeta masih berkeringat dingin, tak percaya petarung terkuat mati hanya dalam satu pukulan. Elec gemetar hebat dan mencoba berkilah bahwa ada salah paham, tapi Frieza tersenyum meremehkan. "Salah paham? Atau kau sebenarnya memanggilku agar Gas bisa membunuhku?" Dalam sekejap mata, Frieza sudah melesat tepat di depan wajah Elec. Frieza membongkar rahasia mengerikan. Ia sudah tahu rencana pengkhianatan Hitler selama 40 tahun terakhir. Tetapi, ia sengaja membiarkan mereka agar bisa terus dimanfaatkan sebagai pion pasukannya. "Tidak ada hal di semesta ini yang tidak ku ketahui," ucap Frieza dengan elegan sambil berjalan melewati mereka. Lalu Frieza memberikan kalimat pamungkas yang menghancurkan mental Elec. Contohnya, fakta bahwa yang paling lemah di kelompok Hitters adalah kau. Harga dirinya hancur, Elec berteriak putus asa dan mencoba meninju Frieza. Tapi dengan santai, Frieza menangkap tinju itu hanya dengan satu tangan, membuat Elec membeku dalam ketakutan. Boom! Eksekusi instan tanpa ampun. Tak butuh waktu lama, Frieza langsung melepaskan tembakan energi jarak dekat yang super brutal. Tubuh Elec seketika hancur lebur, terhapus dari eksistensi, dan lenyap menjadi debu yang tertiup angin. Meki dan Oil cuma bisa berteriak histeris melihat Elec yang menguap begitu saja. Selesai menyingkirkan hama, tatapan sang kaisar kini beralih pada rival abadinya. "Wah, rupanya kalian berdua ada di sini," sapa Frieza santai. Goku dan Vegeta masih memasang kuda-kuda dengan waspada. "Frieza, bagaimana kau bisa membunuh Gas?" teriak Goku. Vegeta pun menimpali dengan keras. Gas itu sudah memohon jadi yang terkuat di semesta. Secara logika, dia harusnya jauh lebih kuat darimu.
Mendengar itu, Frieza tersenyum licik dan memberikan fakta yang tak terduga. Di semesta ini maksudmu? Asal kalian tahu, belakangan ini aku menghabiskan waktu di dimensi lain. Jadi, sepertinya aku tidak terhitung sebagai bagian dari semesta ini saat permohonan itu dibuat, ucap Frieza dengan angkuh. Mendengar ucapan Frieza, Vegeta akhirnya menyadari satu hal. Maksudmu ruangan jiwa dan waktu? Frieza tersenyum licik dan membenarkan bahwa di salah satu planet taklukannya, ia menemukan ruangan dengan dimensi waktu yang berbeda. Dan yang bikin merinding, Frieza ternyata telah memadatkan latihan intens selama 10 tahun di dalam sana. Mendengar hal itu, Goku dan Vegeta langsung syok berat. Aku tidak mau terus-menerus kalah dari bangsa saya, ucap Frieza sambil memusatkan energinya. Tiba-tiba, boom! Ledakan aura ungu yang sangat masif menyelimuti tubuhnya. Warna putih klasiknya kini berganti menjadi warna hitam pekat yang memancarkan aura kematian. Menatap dua rival abadinya dengan senyuman sang penakluk, ia memperkenalkan teror barunya. Perkenalkan, Black Frieza. Butuh kerja keras luar biasa untuk mencapai wujud ini, pamer Frieza di depan Goku dan Vegeta yang masih gemetar tak percaya. Tanpa basa-basi lagi, Black Frieza langsung melesat bagai kilat menyerang mereka berdua. Sadar akan ancaman mematikan di depan mata, Goku dan Vegeta langsung merespons dengan berubah ke wujud puncak mereka, Ultra Instinct dan Ultra Ego. Bentrokan para dewa siap pecah. Kecepatan yang tidak masuk akal, Goku dengan Ultra Instinct dan Vegeta dengan Ultra Ego sama sekali tak berkutik. Hanya dengan satu pukulan telak ke perut, wujud dewa dua saya itu langsung hancur berantakan. Keduanya tumbang seketika, membuktikan betapa mengerikannya level kekuatan Black Frieza sekarang. Kecepatan pergerakan Black Frieza benar-benar berada di level yang berbeda. Ultra Instinct Goku yang seharusnya bisa menghindari bahaya secara otomatis, sama sekali tidak merespons. Frieza bergerak lebih cepat dari insting dewa itu sendiri. Serangan mematikan itu mendarat tepat di ulu hati. Titik kelemahan fatal yang langsung menghancurkan konsentrasi ki mereka. Wujud Ultra Instinct dan Ultra Ego yang selama ini diagung-agungkan, hancur berantakan hanya dengan satu serangan fisik. Frieza kemudian mendarat dengan sangat tenang, tanpa keringat, tanpa ngos-ngosan. Ia membelakangi Goku dan Vegeta yang terkapar tak berdaya di tanah, seolah menegaskan, aku adalah puncak evolusi yang sesungguhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat wujud dewa Goku dan Vegeta langsung pudar. Mereka terkapar kesakitan tak berdaya. Frieza yang kembali ke wujud dasarnya menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Selagi kalian bersenang-senang di planet kecil ini, aku berhasil melampaui kalian, ucapnya dingin. Tapi anehnya, Frieza tidak menghabisi mereka. Ia memutuskan untuk melepaskan duo saya itu karena infonya dia punya target lain hari ini. Tepat saat itu, pesawat luar angkasa Frieza tiba. Kemudian, bukannya membunuh sisa-sisa anggota Heaters, Frieza malah menatap Meki dan Oil yang sedang bersembunyi sambil gemetar ketakutan. Dengan senyum liciknya, sang kaisar malah menawarkan pekerjaan tak terduga. Kebetulan pesawatku butuh koki dan pelayan, tawarnya. Tanpa pikir panjang, Meki dan Oil langsung menerimanya sambil menangis kedirangan karena nyawa mereka diampuni. Ada-ada saja kelakuan Frieza ini. Pesawat Frieza pergi, tapi masalah belum selesai. Di darat, Goku dan Vegeta yang kehabisan tenaga cuma bisa diam melihat kepanikan Granola. Sang Namekian Monaito berada di ambang kematian. Goku bertanya dengan cemas, apa dia bakal selamat? Dan jawaban Granola bikin merinding. Monaito sudah berhenti bernapas. Tapi tunggu dulu, keajaiban tiba-tiba terjadi. Monaito yang tadinya sudah tak bernyawa mendadak tersentak bangun. Granola bingung bukan main, dan jeng-jeng, tiba-tiba saja ada Whis berdiri di belakang mereka. Ternyata sang malaikat semesta 7 ini diam-diam turun tangan menyembuhkan Monaito. Katanya sih ini cuma bantuan khusus, karena Monaito itu temannya Goku. Wah, beruntung banget punya circle orang dalam setingkat malaikat ya. Setelah ketegangan mereda, Whis akhirnya membeberkan alasan kenapa dia repot-repot jemput Goku dan Vegeta. Dan tebak apa? Alasannya kocak banget. Ternyata Lord Beerus gak tahu cara masak yakisoba instan,
Sampai-sampai bikin heboh satu planet dewa. Vegeta sampai ikutan kesel mendengarnya. Di sisi lain, Granolah memilih tetap tinggal untuk memperbaiki kehancuran planet sereal bersama Monaito yang berencana menyegel Dragon Ball mereka selamanya. Sebagai bentuk kepedulian, Vegeta memberikan radar Dragon Ball buat mempermudah Granolah. Tapi sebelum melangkah pergi, Monaito memberikan sebuah kejutan emosional. Sebuah skuter tua diserahkan kepada Goku. Saat Goku melihat kaca hijau itu, terpantullah wajah sang ayah, Bardock. Warisan berharga yang akhirnya kembali ke tangan sang anak. Akhirnya, momen perpisahan pun tiba. Vegeta dengan angkuh tapi keren menantang Granolah untuk datang ke bumi kalau mau adu jotos lagi. Granolah pun tersenyum lebar dan bersumpah bakal menang di pertarungan selanjutnya. Benar-benar penutup arc yang luar biasa. Selesai berpamitan, Whis, Goku, dan Vegeta langsung terbang melesat meninggalkan planet sereal. Tapi di tengah jalan, Goku kepikiran sesuatu yang mengganjal di kepalanya. Goku pun bertanya ke Whis, "Ingat kan ramalan ikan peramal soal prajurit terkuat di alam semesta? Apa yang dimaksud itu, Frieza?" Jawabannya Frieza udah sekuat itu, masuk akal banget kan? Tapi jawaban Whis justru bikin kita merinding. Whis bilang, bisa jadi. Atau jangan-jangan prajurit terkuat itu sebenarnya baru saja bangkit di bagian lain alam semesta kita. Boom! Kalimat ini langsung memicu teori liar di kalangan fans. Apakah yang dimaksud itu Gohan Beast, Orange Piccolo, atau justru ancaman baru? Bukannya ciut, Goku malah makin gak sabar buat latihan lagi. Tapi tenang, Whis mengingatkan kalau agenda paling penting setelah ini bukan menyelamatkan alam semesta, melainkan masak yakisoba instan buat Lord Beerus.